Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5C? Hari ini kita memasuki materi terakhir pada semester 1, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Silakan disimak videonya baik-baik, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar membuat peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar melengkapi peta pikiran. Sekarang kita akan membuat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi yang disediakan. Untuk membuat peta pikiran, kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jika terdapat kosakata yang tidak kalian mengerti, garis bawahi, lalu carilah arti kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Untuk membuat cabang utama pada peta pikiran, kalian dapat juga membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Kalian dapat menggunakan anak panah untuk menunjukkan alur peta pikiran. Dan yang terakhir, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Perhatikanlah contoh dari peta pikiran berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui ekosistem merupakan kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Terdapat berbagai sumber makanan dan faktor lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu oleh faktor alam ataupun aktivitas manusia. Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah.
Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contoh karya seni rupa murni adalah lukisan, patung, dan keramik. Sedangkan seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh karya seni rupa terapan antara lain rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya. Properti kuda-kudaan dari anyaman bambu yang digunakan dalam tari kuda lumping merupakan contoh penerapan seni rupa terapan, yaitu seni kriya anyam. Masih banyak contoh seni kriya lainnya berupa anyaman yang berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Karya seni rupa anyaman. Seni kriya berupa anyaman dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Ada banyak bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman seperti bambu, daun pisang, atau kertas. Jika kita dapat menyusun bahan-bahan anyaman yang kita gunakan dengan baik, kita juga akan mendapat hasil anyaman yang unik. Kita dapat membuat anyaman tunggal ataupun anyaman ganda. Anyaman tunggal biasanya terbuat dari bahan yang sama dan dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Berikut contoh pola anyaman tunggal dan anyaman ganda. Sekian materi hari ini. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Sampai bertemu lagi pada semester kedua pada pembelajaran tema 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.